Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubika minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Perempuan di klinik bersalin, ditulis oleh Rianti_A. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, Bu Anggi datang bersamaan dengan Bi Ratmi. Aku sama sekali tak melihat dari arah mana mereka berdua datang. Padahal sepanjang malam aku duduk di tempat pendaftaran yang dengan sangat mudah melihat setiap orang yang datang karena meja pendaftaran mengarah ke pintu depan klinik. Aku juga mendengar ada suara mesin kendaraan. Masa iya sih Bu Anggi datang dengan berjalan kaki dari ujung jalan sana menuju klinik? Atau aku tadi sempat tertidur sehingga tak menyadari kedatangan Bu Anggi dan Bi Ratmi? Entahlah. Dengan tanpa menghiraukan keberadaanku yang duduk di tempat pendaftaran, mereka berdua segera menuju ke ruang bersalin. Beberapa saat kemudian, Bi Ratmi masuk ke kamar bayi dan keluar dengan menggendong bayi Silvi. Mereka bertiga, Bu Anggi, Bi Ratmi, dan Bu Bidan Ara. Lalu membawa bayi Silvi ke belakang. Akan dibawa kemana mayat bayi itu? Dan akan mereka apakan? Dengan rasa penasaran, aku berjalan mengendap mengikuti mereka. Kulihat mereka menuju ke arah pohon bambu. Sesampainya di sana, aku melihat Bi Ratmi membuat lubang di tanah menggunakan cangkul yang sudah ada di tempat itu. Bidan Ara bergantian menggendong mayat bayi Silvi, sedangkan Bu Anggi hanya berdiri melihat Bi Ratmi yang sedang mencangkul. Sebentar kemudian, mayat bayi Silvi dikuburkan di bawah pohon bambu. Aku melongo melihat pemandangan tersebut, seakan tak mempercayai penglihatanku. Kenapa harus dikuburkan di sini mayat bayi itu? Kenapa tak dibawa pulang saja oleh Silvi? Siapa sebetulnya Silvi? Kenapa dia tak memberitahu keluarganya tentang keadaan yang sebenarnya? Setelah selesai menguburkan mayat bayi Silvi, mereka bertiga tampak bercakap-cakap. Tapi aku tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan karena jarak yang lumayan jauh dari tempat aku mengintip. Bergegas aku kembali ke ruang depan. Khawatir salah satu dari mereka bertiga ada yang melihat. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan jantung yang berpacu lebih cepat, aku segera duduk kembali di kursi yang ada di tempat pendaftaran. Tak lama kemudian, Bu Anggi dan Bidan Ara masuk ke dalam ruangan klinik depan. Mereka lalu masuk ke ruang perawatan di mana Silvi berada. Lagi-lagi aku tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Aku tak berani untuk mendekati mereka. Sebab sepertinya mereka sedang membicarakan suatu hal yang bersifat rahasia. Suara mereka sangat pelan terdengar, seperti berbisik, karena khawatir ada orang lain yang ikut mendengarkan. "Dewi, kamu jangan pulang dulu ya. Itu ada pasien infartu yang harus kamu tolong. Dan nanti akan datang lagi 2 orang pasien infartu juga. Suster Evi yang dinas pagi ini, gak mungkin dia bisa menolong persalinan. Langsung 3 orang pasien sekaligus. Saya akan mengajak Bidan Ara pergi. Ada yang harus kami urus," kata Bu Anggi yang tiba-tiba sudah berdiri di depanku. Kapan Bu Anggi datang? Kok tiba-tiba dia sudah ada di sini? Padahal tadi aku gak dengar sama sekali suara langkahnya. Kutatap wajah Bu Anggi seperti ada magnet yang mengharuskan aku untuk menganggukkan kepala, setuju atas semua perintahnya. Entah kenapa, aku tak sanggup untuk menolak permintaan Bu Anggi. Padahal dalam hati, aku ingin sekali segera pulang. Karena sudah dari kemarin pagi aku belum pulang. Ayah dan ibu di rumah pasti mengkhawatirkan keadaanku. "Baik Bu," hanya itu kata yang keluar dari mulut ini, menjawab permintaan Bu Anggi. "Kamu bisa berganti pakaian yang ada di lemari sebelah lemari obat. Itu memang pakaian untuk ganti bidan dan perawat yang kerja di klinik ini.
kata Bu Anggi selanjutnya. Kembali aku menganggukkan kepala. Tadi Maya sudah saya periksa dalam. Baru pembukaan 7, ketuban tipis. Kalau Suster Evi belum datang dan Maya sudah mau melahirkan, kamu bisa minta tolong Bi Ratmi untuk menemani. Dia sudah terbiasa membantu menolong persalinan di sini. Lanjut Bu Anggi. Baik Bu. Betul-betul aneh sistem kerja di klinik bersalin Kencana ini. Seorang juru masak diperbolehkan untuk melakukan pertolongan persalinan. Lalu, kalau terjadi hal yang tak diinginkan terhadap diri pasien dan bayinya, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi semua kalimat itu hanya sampai di kepala, tanpa bisa aku mengatakan apa-apa. Bu Anggi kemudian berlalu dari hadapanku. Dia masuk ke ruang kerjanya. Tak berapa lama, Bidan Ara menyusul masuk ke ruang kerja Bu Anggi. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana. Aku beranjak dari duduk dan berjalan menuju ke ruang perawatan, di mana Silvi tidur tadi malam. Aku mengetuk pintu. Tak ada yang menjawab. Mungkin dia sedang tidur, pikirku. Perlahan aku membuka pintu kamar Silvi. Tampak dia sedang tidur dengan posisi terlentang. Aku melangkah masuk ke dalam kamar perawatan Silvi, lantas menghampirinya. Kulihat wajahnya begitu pucat seperti mayat. Aku lalu meraba denyut nadi di pergelangan tangannya, tapi tak teraba. Aku kemudian mengambil tensimeter dan stetoskop yang ada di ruang bersalin, lalu mencoba mengukur tekanan darah Silvi. Juga tak teraba. Sama seperti saat pertama aku mengukurnya di ruang VK. Aku merasakan keanehan pada diri Silvi. Tapi aku tak tahu itu apa. Semakin lama aku berpikir, kepalaku semakin terasa pusing. Dengan perasaan bingung, aku mencoba ke ruang kerja Bu Anggi, bermaksud ingin memberitahukan kepada pasien Silvi padanya. Barangkali dia perlu penanganan khusus yang lebih serius. Berulang kali aku mengetuk pintu ruang kerja Bu Anggi, namun tak terdengar suara jawaban dari dalam. Apa mungkin Bu Anggi dan Bidan Ara sudah pergi? Tapi kenapa aku nggak melihat ada kendaraan yang datang menjemput mereka? Jangankan melihat, mendengar suara mesin kendaraan pun tidak. Mau cari siapa? Suara Bi Ratmi mengagetkan. Ketika aku sedang menduga-duga keberadaan Bu Anggi dan Bidan Ara, dia tiba-tiba sudah muncul di dekatku. Kapan Bi Ratmi datang? Kenapa tahu-tahu dia sudah ada di sini? Padahal sama sekali aku nggak dengar suara langkah kakinya. Bi Ratmi menatapku dengan tajam. Tatapan yang sungguh begitu mengerikan, seolah ingin menelan tubuh ini bulat-bulat. Aku menelan ludah saking merasa takut. Bi, tadi saya sedang mencari Bu Anggi. Mau memberitahu keadaan pasien Silvi, sebab sepertinya dia perlu penanganan lebih lanjut. Kondisi kesehatan Silvi saya lihat agak mengkhawatirkan. Jawabku dengan terbata-bata. Biarkan saja, memang seperti itu keadaannya, kata Bi Ratmi dengan nada suara ketus, membuatku tertegun sejenak. Apa nggak sebaiknya kita lapor dokter jaga, Bi? Saya lihat keadaan pasien Silvi benar-benar mengkhawatirkan. Wajahnya pucat seperti kehilangan banyak darah. Denyut nadinya juga nggak teraba. Sepertinya dia shock, Bi. Tidak perlu. Keadaan pasien seperti itu sudah biasa di sini. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Aku melongo mendengar ucapan Bi Ratmi. Benarkah kondisi seperti Silvi adalah hal yang biasa di klinik bersalin ini? Padahal menurut ilmu yang aku pelajari, kondisi Silvi sudah masuk ke dalam kategori yang harus memerlukan tindakan kegawat daruratan. Betul-betul aneh cara menangani pasien di klinik bersalin Kencana. Aku membatin. Kupandang wajah Bi Ratmi. Matanya melotot ke arahku. Sangat menyeramkan. Segera aku memalingkan wajah, melihat ke arah lain. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 8 pagi. Tapi kenapa Suster Evi belum juga datang? Aku kembali duduk di tempat pendaftaran. Dengan perasaan bingung, kulihat Bi Ratmi masuk ke dalam kamar Silvi. Entah apa yang dilakukannya di sana.
Aku tak berani melihatnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar perawatan Maya. Aku bergegas menghampiri. Tampak Maya sedang memegangi perutnya sambil meringis menahan sakit. "Tolong saya, Bu. Perut saya rasanya sakit sekali," ucapnya sembari memegangi perut. "Tarik napas ya, Maya. Mari ke ruang bersalin, saya periksa," kataku seraya membantu Maya beranjak dari tempat tidur. Aku lalu menuntun Maya menuju ke ruang bersalin. Sebentar aku terkesiap. Tangan Maya terasa sangat dingin, seperti tangan Bi Ratmi dan Silvi. Aku merinding tiba-tiba. Ada tanda tanya dalam hati. Kenapa semua tangan yang bersentuhan denganku terasa sangat dingin, seperti butiran es batu? Dan setiap kali aku bersentuhan dengan mereka, kenapa tiba-tiba saja langsung merinding? Pintu ruang bersalin terbuka. Terlihat Bi Ratmi dan seorang perempuan di sana. Apakah itu Suster Evi? Kapan dia datang? Kenapa aku nggak melihat saat dia datang? Bukankah pintu masuk ke dalam klinik ini hanya satu? Belum sempat hilang rasa heranku, terdengar suara bel berbunyi. "Coba kamu lihat siapa yang datang. Biarkan Maya kami yang menangani," kata perempuan di samping Bi Ratmi kepadaku. "Dia Suster Evi," kata Bi Ratmi singkat, sembari menatapku tajam. Aku ngeri sekali melihatnya. Sorot mata Bi Ratmi begitu menakutkan. Tanpa banyak bicara, aku segera keluar dari ruang bersalin menuju ke depan. Setelah sebelumnya membimbing Maya menaiki bed genealogi. Ada 2 orang perempuan sedang duduk di kursi luar. Saat aku sampai di pintu depan klinik, mereka sepertinya sebaya, masih sangat muda, seperti halnya Silvi dan Maya. Salah satu dari ibu hamil itu berdiri ketika melihat aku datang. "Apa Bu Anggi ada, Bu?" tanya perempuan itu padaku. "Gak ada, Mbak. Dia baru saja keluar. Ada yang bisa saya bantu?" Aku balik bertanya. "Kami berdua sudah menghubungi Bu Anggi 3 hari yang lalu. Dan Bu Anggi bilang hari ini adalah jadwal kami untuk dilakukan tindakan." Perempuan muda di depanku ini menjelaskan. Dilakukan tindakan, tadi dia bilang tindakan apa? Apa mereka akan menjalani operasi sesar? Karena kulihat mereka berdua sedang hamil besar. Jika memang benar akan dilakukan tindakan operasi sesar pada mereka berdua, lalu di sebelah mana tempatnya? Di klinik bersalin kencana ini tak ada ruang untuk melakukan operasi. Kemarin Bu Anggi juga tak memberitahuku kalau di klinik ada kamar operasi. Dan jika memang akan operasi sesar di sebuah rumah sakit, kenapa harus datang ke klinik ini? Bukankah akan lebih aman dan menghemat waktu serta biaya jika langsung dirawat di rumah sakit yang bersangkutan setelah tindakan operasi selesai? Kenapa harus dibawa ke tempat ini yang jauh dari keramaian? Jadi sekarang kami harus menunggu di mana, Bu? Suara perempuan itu mengagetkanku. Silakan masuk saja dulu, Mbak. Mungkin sebentar lagi Bu Anggi akan kembali, kataku sambil mempersilahkan mereka berdua masuk ke ruangan dalam klinik. Tunggu. Lagi-lagi aku tak melihat ada kendaraan atau orang yang mengantar mereka sampai di klinik. Tak mungkin rasanya mereka berdua jalan kaki dari ujung jalan sana menuju ke klinik. Meskipun merasa sangat penasaran, tapi kali ini aku tak menanyakannya kepada kedua perempuan hamil itu. Entah mengapa, aku sendiri tak tahu. Mungkin karena aku merasa sudah tahu jawaban yang akan aku dengar. Setelah kedua perempuan itu masuk, aku menuju ruang bersalin untuk memberitahu Suster Evi tentang kedatangan 2 perempuan itu. Baru saja aku akan membuka pintu ruang bersalin, Bi Ratmi keluar sambil menggendong bayi menuju kamar bayi. Apa Maya sudah melahirkan? Secepat itu? Tapi kenapa aku sama sekali enggak mendengar suara tangisan bayi? Di dalam ruang bersalin, aku melihat Suster Evi sedang bercakap-cakap dengan Maya. Namun anehnya, diri ini tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Padahal kami berada dalam satu ruangan. Dan hal yang juga membuatku merasa heran adalah ruangan VK yang sudah kembali bersih seperti sedia kala.
alangkah cepatnya Bi Ratmi dan Suster Evi membersihkan ruangan ini. Tak sampai setengah jam, hal yang sama sekali tak masuk di akalku. "Ada apa, Dewi?" tanya Suster Evi tiba-tiba, membuat aku agak terkejut. Itu Mbak, di luar ada 2 orang pasien hamil. Mereka bilang sudah menghubungi Bu Anggi 3 hari yang lalu, dan katanya hari ini jadwal mereka dilakukan tindakan. Jawabku menjelaskan, "Tolong kamu anamnesa saja dulu mereka, dan suruh tunggu sampai Bu Anggi datang." Tita Suster Evi, "Baik Mbak." Aku lalu keluar dari ruang bersalin. Saat akan menutup pintu, aku berpapasan dengan Bi Ratmi. Dia menggendong bayi Maya yang sudah dibungkus. Apa bayi itu juga sudah meninggal dunia? "Bu, maaf, apa bayi Maya juga meninggal dunia?" tanyaku pada Bi Ratmi. Perempuan parubaya itu menatapku sekilas dan pergi berlalu tanpa menjawab pertanyaanku. Dia menuju ke belakang. Aku hanya memandang kepergian Bi Ratmi dengan tanda tanya di kepala. Apa bayi Maya juga akan dikuburkan di bawah pohon bambu seperti halnya bayi Sylvie? Kenapa bayi yang dilahirkan di klinik ini selalu meninggal? Dan kenapa nggak ada satu orang pun anggota keluarga pasien itu yang datang? Rasa penasaran dan keheranan yang tak pernah kutemukan jawabannya, karena tak ada yang bisa memberikan penjelasan kepadaku. "Mbak, kemari sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan," kataku kepada kedua perempuan hamil yang masih menunggu Bu Anggi. Setelah aku kembali ke tempat pendaftaran, mereka beranjak dari duduk lalu berjalan menghampiriku. Perempuan pertama bernama Nova, berumur 19 tahun, hamil anak pertama, usia kandungan 32 minggu. Perempuan kedua bernama Tami, berumur 17 tahun, juga hamil anak pertamanya, umur kandungan 33 minggu. Setelah selesai melakukan anamnesa kepada Nova dan Tami, aku mempersilahkan mereka untuk kembali duduk sambil menunggu Bu Anggi tiba di klinik. Sama seperti ketika aku memeriksa tekanan darah Sylvie, nadi Nova dan Tami pun tak bisa kuraba. Namun kali ini aku tak merasa heran, karena sudah 2 kali aku mendapati hal serupa. Tangan mereka berdua pun terasa sangat dingin. Dari meja yang ada di tempat pendaftaran, ku amati wajah kedua perempuan hamil itu. Terlihat sangat pucat, seperti tak ada aliran darah yang mengalir di tubuh mereka. Sama seperti halnya Sylvie dan Maya. Di sisi lain, terdengar suara pintu dibuka dari arah ruang bersalin. Tak lama kemudian, kulihat Suster Evi dan Maya keluar dari sana. "Dewi, tolong kamu antar Maya ke kamarnya, dan pasien baru tadi suruh langsung masuk saja ke VK," perintah Suster Evi. "Iya Mbak." Aku berjalan menghampiri Maya dan menuntunnya masuk ke dalam ruang perawatan. Setelah sebelumnya menyuruh Nova dan Tami untuk mengikuti Suster Evi masuk ke dalam ruang bersalin. "Istirahat ya Maya, agar kesehatanmu bisa segera pulih," kataku pada Maya setelah sampai di kamarnya. "Iya Bu, terima kasih," jawab Maya tanpa ekspresi. Wajah Maya pucat sekali, sama seperti Sylvie. Oh iya, aku baru ingat bagaimana keadaan Sylvie sekarang. Segera aku menuju ke kamar Sylvie untuk melihat keadaannya. Perlahan aku membuka pintu kamarnya dan terlihat dia masih saja tidur tak berubah posisi. Aku bermaksud akan menutup gorden di kamar Sylvie, agar bagian kepalanya tak terkena sinar matahari. Ketika dengan tak sengaja kulihat Bi Ratmi sedang berada di bawah pohon bambu dengan seorang perempuan yang lebih muda. Perempuan itu menggendong bayi, sedangkan Bi Ratmi mencangkul tanah, sama seperti yang dia lakukan saat akan mengubur bayi Sylvie. Apakah itu bayi Maya yang akan dikuburkan di sana? Lalu siapa perempuan yang bersama Bi Ratmi? Aku ingin sekali menghampiri mereka karena rasa penasaran yang sangat. Namun entah kenapa, kakiku terasa berat untuk melangkah ke sana. Seakan ada yang menggelayuti. Aku hanya bisa melihat dari jendela kamar Sylvie apa yang dilakukan oleh Bi Ratmi dan perempuan itu di bawah sana dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat mereka berdua menguburkan bayi yang ada dalam gendongan perempuan yang entah siapa. Aku belum memastikan
apakah itu bayi Maya atau bukan. Karena Bi Ratmi tak menjawab pertanyaanku saat ditanya apakah bayi Maya meninggal, dan aku pun tak bertanya pada Maya. Walaupun di klinik hanya Maya yang baru saja melahirkan, tapi aku belum merasa yakin jika yang dikuburkan adalah bayi Maya. "Sedang apa kamu di situ, Dewi?" tanya Suster Evi tiba-tiba, membuatku sangat terkejut. Dia menatapku tajam penuh selidik. "Kamu istirahat saja dulu, Wi. Pasti kamu lelah dan mengantuk karena gak pulang kan dari kemarin. Tidurlah di salah satu kamar perawatan yang kosong. Setelah itu kamu bisa pulang setelah badanmu fresh kembali," lanjut Suster Evi sebelum aku sempat menjawab pertanyaannya. "Baik, Mbak, kalau gitu saya akan istirahat dan tidur sebentar di sini sebelum pulang." Aku segera menuju ke salah satu kamar perawatan yang kosong, lantas merebahkan tubuh di atas kasur. Betapa nyaman rasanya. Lalu aku membaca doa sebelum tidur, dan tak lama kemudian aku pun tertidur. Sementara itu, kita masuk ke sudut pandang Bu Tuti, ibunya Bidan Dewi. Jadi aku di sini Bu Tuti ya. Sekitar pukul 8 pagi, aku baru sampai rumah dari berbelanja di pasar. Sekalian berkunjung ke rumah orang tua yang kebetulan tempatnya berdekatan dengan lokasi pasar tersebut. Aku menaruh semua barang belanjaan di meja dapur, kemudian pergi ke kamar Dewi, anak perempuan kami semata wayang. Tadi sebelum aku berangkat ke pasar, dia pamit akan mendatangi sebuah klinik bersalin untuk melamar pekerjaan di sana. Tok tok tok. "Dewi, Wi, Dewi." Aku mengetuk pintu kamar anak perempuanku itu, sembari memanggil namanya. Tak ada jawaban. 5 detik kemudian, aku membuka pintu kamar Dewi perlahan, tapi tak kulihat dia ada di dalam sana. Aku lalu masuk. Barangkali saja Dewi ada di dalam kamar mandi yang ada di kamar. Kubuka pintunya, tapi tak juga terlihat Dewi ada di sana. Mungkin dia sudah berangkat ke klinik bersalin itu. Aku membatin. Aku kemudian pergi ke dapur untuk mulai memasak. Rencananya, hari ini akan memasak sop daging sapi, makanan kesukaan Dewi. Saat dia pulang nanti, tentu merasa lapar dan pasti akan makan dengan lahap sop daging buatanku. Aku tersenyum sendiri membayangkan anak kesayanganku makan dengan lahap. Aku juga akan membuat pepes ikan mas, sambal terasi dan goreng tempe. Itu makanan kesukaan Mas Agung, suamiku. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 12:30 siang. Ketika terdengar pintu depan ditekuk orang itu pasti Mas Agung, suamiku. Ia memang setiap hari pulang pada saat jam makan siang, setelah sholat berjamaah di masjid yang ada di lokasi pasar. Kami, aku dan Mas Agung, mempunyai sebuah toko buku yang terletak di lokasi pasar. Berbagai macam buku mata pelajaran sekolah dari beberapa penerbit dijual di toko kami. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ada juga koran, tabloid, dan majalah yang kami jual. Setiap hari Mas Agung yang menjaga toko buku itu dengan dibantu oleh seorang karyawan. Selepas waktu sholat duhur, dia pasti pulang untuk makan siang dan beristirahat sebentar. Karena jarak rumah kami dengan toko memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 kilometer. "Apa Dewi sudah berangkat, Mas?" tanyaku pada Mas Agung setelah kami selesai makan siang. "Iya sudah, tadi pagi dia berpamitan sebelum Mas berangkat ke toko," jawab Mas Agung. Setelah beristirahat sebentar, Mas Agung kembali lagi ke toko. Singkat cerita sudah lewat waktu asyar, tapi kenapa Dewi belum juga pulang ya? Dia pun tak berkirim kabar memberitahu seperti biasanya jika pergi agak lama. Apa sudah ketemu klinik bersalin yang dia cari? Atau malah ketemu, lalu dia melamar pekerjaan di tempat yang lain? Aku menduga-duga dengan perasaan gelisah. Aku mulai khawatir dan mencoba menghubungi handphonenya, tapi nomornya tidak aktif. Aku menelpon ke toko, barangkali dia ada di sana. Karena memang dia sering ke toko untuk sekedar membaca-baca koran, majalah atau tabloid yang belum terjual. Mas Agung memang selalu menyimpan dengan rapi koran, tabloid, dan majalah yang belum terjual. Meskipun sudah lama,
baik koran ataupun tabloid yang belum terjual, tetap tersimpan dengan rapi di rak khusus dan masih terlihat seperti baru. Sebab selalu saja ada pembeli yang mencari. Tentu kami menjualnya dengan harga yang lebih murah. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam saat terdengar telepon diangkat. Waalaikumsalam, jawab Mas Agung di seberang sana. Mas, apa Dewi ada di toko? Sampai jam segini kok dia belum pulang ya? Aku sudah mencoba menghubungi handphonenya, tapi nomornya gak aktif, kataku dengan cemas. Dewi gak ada di toko, Dek. Mungkin masih dalam perjalanan pulang. Ditunggu saja sebentar, jawab Mas Agung tenang. Iya Mas. Ku tutup telepon setelah mengucapkan salam. Dewi tak ada di toko. Terus kemana dia pergi? Tak biasanya dia seperti ini. Dia selalu memberitahu jika pulang terlambat, agar aku tidak merasa khawatir. Aku duduk di depan TV sambil sesekali melihat ke arah pintu luar. Siapa tahu Dewi pulang. Tapi sampai menjelang maghrib dan Mas Agung pulang, Dewi belum juga sampai di rumah. Aku cemas sekali. Dia anak kami semata wayang. Kemana Dewi pergi? Mas, gimana ini? Dewi belum pulang, kataku seraya bergegas menghampiri Mas Agung. Begitu melihat dia memasukkan sepeda motornya ke garasi rumah kami. Mas Agung tak menjawab. Dia masih berusaha memarkirkan sepeda motor di garasi. Dia memang seperti itu, selalu saja tenang dalam situasi apapun. Tak pernah gegabah dalam menyikapi setiap masalah. Kita bicarakan nanti saja, setelah kita sholat maghrib ya Dek. Sekarang Mas mau mandi dan bersiap ke masjid untuk sholat berjamaah, kata Mas Agung sambil menepuk pelan pundakku. Iya Mas. Meskipun diliputi rasa khawatir yang luar biasa, aku tak berusaha membantah kata-kata Mas Agung. Aku juga segera mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk menjalankan sholat maghrib. Kutunggu Mas Agung pulang dari masjid dengan tidak sabar. Seraya masih berulang kali mencoba menghubungi handphone Dewi, tapi nomornya tetap tidak aktif. Lemas sekali rasanya. Semua rasa bercampur menjadi satu. Cemas, takut, khawatir, dan entah apa lagi. Tiba-tiba pikiran buruk tentang Dewi melintas di kepala. Tak terasa air mata mulai mengalir membasahi kedua pipi. Tak pernah aku merasakan sesedih ini. Dewi anak kami satu-satunya. Allah hanya menitipkan dia di rahimku sebagai amanahnya. Bagaimana jika terjadi apa-apa dengan Dewi? Tangisku semakin kuat. Tak bisa kubayangkan jika harus kehilangan anak sematawayang yang sangat kucintai itu. Mas, jadi bagaimana ini? Tanyaku pada Mas Agung. Begitu dia duduk di kursi ruang tengah sepulangnya dari masjid. Sudah dicoba menanyakan teman-temannya belum? Tanya Mas Agung seraya memandangku. Ya Allah, kenapa aku bisa sampai lupa begini? Iya juga, aku belum menanyakan keberadaan Dewi kepada semua temannya. Bergegas aku mengambil handphone dan mulai mencari satu persatu nama teman-teman akrab Dewi yang ada di kontak telepon genggamku. Aku memang selalu menyimpan nomor HP mereka, agar setiap waktu bisa bertanya kepada mereka jika Dewi terlambat tiba di rumah. Aku lalu menghubungi satu demi satu nomor handphone teman Dewi. Tapi tak ada satu orang pun dari mereka yang mengatakan Dewi ada bersama mereka. Dan mereka juga tak mengetahui keberadaan Dewi. Lemas sekali rasanya badan ini, seperti tak bertulang. Kembali aku menangis. Aku betul-betul merasa cemas. Gak ada satu orang pun teman Dewi yang tahu dia ada di mana, Mas, kataku dengan suara parau karena menahan tangis. Bersambung. Akankah Dewi bisa kembali dari klinik misterius itu? Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini. Mampir juga ya ke channel cadangan admin, itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja, nanti akan otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.